Halo, kembali lagi jumpa dengan saya Ahmad Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan Microsoft Excel. Dengan data yang diperoleh dari seorang peneliti yang ingin mengetahui pengaruh suhu udara fermentasi yang dilambangkan dengan T dan waktu fermentasi yang dilambangkan dengan J terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan dalam persentase dengan jenis pohon kakao yang sama namun dari 4 batang pohon yang berbeda. Yang dalam hal ini 4 batang pohon yang berbeda merupakan kelompok dengan menggunakan suhu 40 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius dengan waktu fermentasi 4, 5, dan 6 hari yang berturut-turut dilambangkan dengan J1, J2, dan J3. Oke, langsung saja. Ini telah disajikan sebuah data dari hasil penelitian yang dilakukan, di mana terdapat 6 interaksi atau perlakuan, yaitu T1, J1 sampai dengan T2, J3. Nah, ini merupakan terdapat 4 kelompok yang diterapkan. Nah, untuk langsung saja untuk mencari jumlahnya, ini sebenarnya sama dengan tutorial saya sebelumnya, itu sama. Itu rumusnya menggunakan rumus itu sum. Nah, ini untuk tanda yang biru ini merupakan sum jumlah dari interaksi T1 dan J1 untuk setiap kelompoknya lalu dijumlahkan. Lalu untuk mencari rata-rata pada perlakuan T1 dan J1 itu caranya sama, yaitu menggunakan rumus average. Lalu kita blok pada bagian interaksi T1 dan J1. Untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja bisa di drag ke bawah. Nah, seperti ini. Ini hasilnya akan sama ya. Lalu berikutnya, untuk jumlah sendiri, ini caranya sama ya dengan yang ini. Itu cukup dengan mengetikkan sum, lalu kita drag pada bagian kelompok 1, interaksi T1 dan J1 sampai T2, J3. Ini kita langsung tekan enter. Lalu untuk rata-rata sendiri, ini caranya sama dengan yang sebelumnya. Ini caranya yaitu pada kelompok 1 ini T1 dan C1 J1 sampai T2 J3 ini di blok langsung tekan enter. Ini rumusnya yaitu average. Ini bisa kita lihat. Lalu untuk selanjutnya ini bisa langsung saja kita drag ke kanan. Hasilnya akan sama. Lalu untuk jumlah sendiri ini yaitu rumusnya sum, bisa dilihat dari sini, yaitu jumlah dari jumlah seluruhan ini. Dan untuk rata-rata, untuk jumlah dari rata-rata yaitu ini rumusnya diperoleh dari jumlah dari rata-rata keseluruhan interaksi. Dan untuk mencari rata-rata dari rata-rata itu rumusnya sama, yaitu average, dan kita blok pada bagian rata-rata untuk setiap interaksi lalu tekan enter. Ini hasilnya 28 ya. Nah, untuk keperluan menghitung untuk selanjutnya yaitu kita akan menyiapkan tabel 2 arah. Tabel 2 arah ini sebenarnya kita peroleh dari data yang di atas sini. Nah, sini. Untuk tabel 2 arah sendiri itu terdapat kolom T1 dan T2 dan baris J1, J2, dan J3. Ini sebenarnya perlakuan yang diterapkan dalam penelitiannya. Dan ini merupakan jumlah dari interaksi itu sendiri. Ini sebenarnya saya peroleh dari data yang di atas ini ya. Ini yaitu perlakuan T1 dan J1 ini kan jumlahnya yaitu 105,62. Begitu juga dengan T1 dan J2. T1 J2 ini yaitu 92,32
3,36 dan juga seterusnya. Ini kita isi sampai penuh. Lalu untuk jumlah sendiri itu caranya sama, itu sum jumlah dari J1 dan juga T1 dan T2. Langsung tekan enter. Nah, untuk rata-rata dari J1 sendiri ini kita peroleh dari jumlah ini, jumlah pada baris J1 ini dibagi dengan 8. 8 ini diperoleh dari untuk mencari pada kolom rata-rata ini diperoleh dari T1 ini kan ada 2, terus dikalikan dengan banyaknya kelompok. Banyaknya kelompok kan ada 4, jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, untuk ke bawahnya ini sama ya. Nah, sama. Lalu untuk mencari jumlah ini caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Lalu kita drag pada bagian ini ya. Untuk rata-rata itu sebenarnya ini sama caranya dengan yang ini. Untuk rata-rata itu kan diperoleh dari sel B33, di mana dalam hal ini yaitu jumlah pada bagian T1 lalu dibagi dengan 12. 12 ini diperoleh dari J3. Ini kan J untuk perlakuan J. Ini kan didapatkan diperlakukan 3. Nah, 3 ini dikali dengan banyaknya kelompok yaitu 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Seperti itu. Lalu saya rasa ini untuk tekanannya ini akan sama. Lalu untuk jumlah ini sama. Nah, untuk mencari rata-rata dari rata ini bagaimana caranya? Ini saya rasa sama ya rumusnya, yaitu average. Lalu kita blok pada bagian rata-rata yang di atas ini. Nah, ini hasilnya akan sama yang dengan yang di atas. Ini saya beri tanda kuning, yaitu 20 rata-ratanya 28,82917. Ini akan sama dengan yang ini. Nah, setelah menghitung tabel 2 arah ini, nah selanjutnya kita akan mencari faktor koreksi. Akan kita gunakan untuk mengisi sumber keragaman pada tabel yang bawah ini, digunakan untuk mengisi yang ini ya. Nah, bagaimana untuk mencari faktor koreksinya? Itu kita dapat lihat pada bagian ini, yaitu jumlah dalam hal ini yaitu dikuadratkan dibagi dengan 24. 24 ini diperoleh dari banyaknya data. Dalam hal ini yaitu ini 4 dikalikan kan interaksinya itu kan ada 6. Nah, 6 dikali dengan banyaknya kelompok, 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, diperoleh dengan hasil faktor koreksinya yaitu ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi tabel sumber keragamannya. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu RAK faktorial dan juga RAL faktorial adalah untuk RAK itu terdapat kelompok pada sumber keragaman, sedangkan untuk rancangan acak lengkap atau RAL itu tidak terdapat kelompok. Nah, itu yang membedakan dari sumber keragaman. Sedangkan untuk perlakuan dan interaksi, galat total dan sebagainya ini sama, hanya membedakan yaitu pada rancangan acak kelompok terdapat kelompoknya, seperti itu. Nah, langsung saja kita menghitung derajat bebasnya. Yang pertama kita akan mencari dB totalnya. Itu dB total ini diperoleh dari banyaknya data. Dalam hal ini yaitu ada 24 dikurangi dengan 1. Ini sebenarnya bisa saja yaitu ditulis langsung 24 dikurangi 1, namun dalam hal ini saya menggunakan rumus konta, itu sebenarnya sama saja.
Ya, kita tekan enter. Lalu untuk perlakuan itu rumusnya yaitu konta. Dalam hal ini jumlah dari perlakuan yaitu ada 6 dikurangi dengan 1. Untuk kelompok itu kan ada 4, konta dari kelompok atau menggunakan ini sama saja, dikurangi dengan 1, yaitu 4 kurangi 1 yaitu ada 3. Untuk T itu caranya sama, konta count A yaitu T1 T2 dikurangi dengan 1. Untuk J1 kan itu perlakuannya untuk J itu ada 3, itu ini dikurangi dengan 1 kontanya. Itu ada 3 dikurangi 1 ada 2. Untuk interaksi, untuk setiap perlakuan dikurangi dengan T dan juga J. Nah, untuk galat itu bagaimana untuk mencari galat? Itu menggunakan rumus DB total dikurangi dengan perlakuan dan dikurangi dengan kelompok, DB kelompok. Selanjutnya kita akan mencari JK setiap JK perlakuan kelompok J1 sampai dengan JK total. Yang pertama yaitu kita mencari JK totalnya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari JK totalnya? Yaitu rumusnya sum square untuk setiap seluruh data dikurangi dengan faktor koreksinya, lalu tekan enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari JK perlakuan. JK perlakuan yaitu sama, rumusnya sum square yaitu jumlah dari seluruh interaksi dibagi dengan 4, yaitu 4 ini banyaknya perlakuan dikurangi dengan faktor koreksinya, lalu kita tekan enter. Selanjutnya kita mencari JK kelompoknya. JK kelompok yaitu mempunyai rumus sum square, sama rumusnya sebenarnya. Sum square jumlah dari setiap kelompok dibagi dengan 6 dalam hal ini yaitu banyaknya interaksi, yaitu T1 J1 sampai T2 J3 dikurangi dengan faktor koreksinya. Selanjutnya kita mencari JK T-nya. JK T yaitu mempunyai rumus sum square yaitu jumlah dari T1 ini perlakuan T1 T2 dibagi dengan 12, yaitu kita memakai J ini ya, lalu dikali dengan banyaknya kelompok 4 kali 3 sama dengan 12 dikurangi dengan faktor koreksi. Kita tekan enter. Lalu untuk JK-J-nya itu rumusnya jumlah dari J dibagi dengan jumlah kuadrat dari J dibagi dengan 8, yaitu kita memakai T. T kan 2 dikali 4 banyaknya kelompok, yaitu 4 kali 2 ada 8 dikurangi dengan faktor koreksi. Untuk interaksinya yaitu rumusnya jika perlakuan dikurangi dengan T dan juga dikurangi dengan J. Untuk mencari JK galatnya, rumusnya adalah JK total dikurangi dengan JK perlakuan dan juga dikurangi dengan JK kelompoknya. Selanjutnya kita akan mencari KT-nya. KT-nya sebenarnya sama rumusnya, yaitu JK dibagi dengan derajat bebasnya, yaitu JK perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuannya, lalu kita tekan enter. Untuk bawahnya itu sama rumusnya. Untuk mempercepat kita drag saja ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mencari F-hitungnya. F-hitung itu rumusnya KT perlakuan. Dalam hal ini kita mencari F-hitung perlakuan. KT perlakuan dibagi dengan KT galatnya. Nah, ini akan dipakai untuk bawahnya. Saya di sini tambahkan tanda dolar, lalu tekan enter. Ini ke bawahnya sama rumusnya, bisa kita lihat.
maka langsung saja kita tekan, kita drag ke bawah ya. Selanjutnya kita akan mencari tabel dari masing-masing perlakuan, kelompok, interaksi, dan sampai interaksi. Untuk tabel ini rumusnya yaitu mudah, menggunakan F inverse. Ini probabilitasnya kan ini 0,05 yaitu 5%. Titik koma, sesuaikan dengan ini dB perlakuannya, lalu dengan dB galatnya kita tekan enter. dB galat ini kita pakai untuk ke bawahnya, nanti kita beri tanda dolar dalam hal ini. Lalu untuk F tabel 1% nya itu sama rumusnya, yaitu F inverse. Ini probability-nya 0,1 karena 1%. dB perlakuan dan juga ada dB galatnya. Ini diberi dengan tanda dolar sama. Karena ini sama, langsung saja kita gunakan drag ke bawah. Nah, ini hasilnya akan sama. Lalu untuk notasinya, dalam F hitungnya, ini bagaimana rumusnya? Itu menggunakan rumus if. Itu F hitung perlakuan kurang dari F tabel 0,5%, itu notasinya NS. Dan juga untuk if F hitung perlakuan kurang dari H39, sel H39, yaitu F tabel 0,01, itu notasinya bintang 1 dan juga bintang 2. Lalu kita tekan enter. Ini hasilnya akan sama. Nah, ini akan sama. Nah, bisa dilihat untuk F hitung perlakuan ini berpengaruh nyata karena dinotasikan dengan bintang 1. Untuk kelompoknya itu tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Untuk perlakuan T ini berpengaruh nyata, perlakuan J tidak signifikan, dan untuk interaksinya ini berpengaruh nyata. Ini merupakan notasi yang diperoleh untuk F hitung. Pertanyaan lebih lanjut kan dari perlakuan ini yang mana menghasilkan interaksi antara T dan J yang menghasilkan kadar air yang sesuai ketentuan pada biji kakao yang dapat dijadikan rekomendasi dari hasil penelitian. Kan biasanya untuk biji-bijian harus memenuhi standar kadar air tertentu dalam persentasenya. Dari uji ANOVA tidak dapat dilihat, maka perlu dilakukan uji lanjut Duncan. Di sini saya memakai uji lanjut Duncan. Dalam hal ini saya tidak akan menjelaskan ulang bagaimana cara mengisi selisih dan juga notasinya. Di sini saya sudah mengisikan perlakuan rata yang diurutkan dari terbesar ke terkecil, selisih dan juga notasinya. Di sini dapat dilihat T2 dan juga J1 ini tidak signifikan dengan T2 J3. Dalam hal ini kan diharapkan dengan biji kakao mempunyai persentase mendekati terendah sesuai dengan ketentuan kadar biji kakao yang diinginkan. Dalam hal ini T2 dan juga T2J1 dan juga T1J2 ini tidak signifikan karena terdapat notasi yang sama. Dalam hal ini saya dapat merekomendasikan perlakuan T2J1. Dalam hal ini T2J1 ini kan perbedaannya yaitu penggunaan waktunya, yaitu efisiensi waktunya yang dipakai. Dalam hal ini J1 dan J2 yaitu 4 dan 5 hari dalam fermentasi. Maka saya merekomendasikan perlakuan T2J1 karena lebih efektif untuk penggunaan waktu dalam fermentasi, yaitu 4 hari fermentasi. Lalu untuk standar rata-rata atau SY-nya ini saya tidak akan menjelaskan ulang, dan juga cara pengisian dari tabel ini saya tidak akan menjelaskan ulang karena saya sudah menjelaskan pada video tutorial sebelumnya. Dan juga untuk faktor T ini signifikan, faktor T yaitu temperatur, T2 nya ini signifikan karena tidak ada notasi yang sama.
dan juga faktor J ini tidak ada yang signifikan karena notasinya semuanya sama. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan rekomendasi dari penelitian ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa.